Iya, 100,6 Heartline FM. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Tim Nanti akan menemani Anda, Heartliner, hingga pukul 1 jam ke depan ya. Tentu saja di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, Heartliner. Ya, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya bagaimana. Kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, pada kesempatan kali ini, Heartliner, kita akan mengangkat sebuah topik. Kali ini topiknya tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang tangguh dan bijak menghadapi anak, khususnya anak-anak di masa sekarang. Wah, untuk itu, kita akan segera menghubungi narasumber kita ya, agar kita ini sebagai orang tua bisa tangguh dan bisa bijak gimana caranya nih. Kita akan segera menghubungi Ibu Ani Wijaya. Beliau adalah seorang nature coach practitioner, certified behavior consultant, kemudian juga konselor psikospiritual dan juga pemerhati pendidikan dan juga keluarga yang saat ini sudah terhubung melalui online. Ya, jadi siaran kita selalu bisa didengarkan di radio dan juga bisa melihatnya langsung melalui live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Kita akan segera menyapa Ibu Ani Wijaya. Halo Ibu Ani. Hai Pak Timo, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Ibu Ani? Sehat dan baik juga. Amin, sehat dan baik juga ya. Baik, Ibu Ani Wijaya nih, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang tangguh dan bijak dalam menghadapi anak masa kini nih. Waduh. Ini kenapa ambil tema ini nih? Apakah memang karena orang tua zaman sekarang nih nggak tangguh dan nggak bijak gitu kepada anak-anak, atau seperti apa nih, Ibu Ani? Wah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Mm-mm. Bukan berarti kita tidak tangguh dan tidak bijak sebagai orang tua, Mm-mm. tetapi dalam situasi yang sekarang ini memang menjadi orang tua tuh nggak mudah. Mm. Seperti zaman mungkin ayah ibu kita, kakek nenek kita, itu Mm-mm. yang saya amati. Dan ketika saya melihat seperti itu, konteks seperti itu, saya pikir ya tema ini bagaimana kita bersama-sama belajar untuk menjadi tangguh dan bijak menghadapi anak itu sangat diperlukan. Nah, kan tadi Ibu Ani mengatakan bahwa adanya perbedaan gitu ya antara mungkin orang tua kita zaman dulu dengan kita zaman sekarang, cara mendidik anaknya nih. Memang apa sih Bu yang membedakan antara orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang? Perasaan sama-sama ya sama gitu loh Bu, istilahnya ya. Orang tua ya. Anaknya bandel ya bandel gitu. Iya, betul, betul. Saya mengingatnya begini, ini pengalaman saya pribadi. Waktu saya sebagai anak, saya diasuh oleh orang tua saya nggak pernah sibuk itu untuk belajar parenting, Oh. atau juga bahkan ketika mau punya baby nih, belajar lebih dulu kursus begitu, nanti kalau menjadi ibu muda itu seperti apa, nggak ada zaman begitu. Mm-mm. Tetapi saya sekarang ini melihat anak saya, cucu Iya. saya kan Mm-mm. berarti mau mereka mau punya anak gitu, wah sudah persiapannya ada sekolah Wow. baby, ada mengajari mereka suami istri itu untuk bagaimana nanti kalau anaknya lahir caranya memandikan, membedong, itu ada lesnya. Zaman dulu saya nggak ada kayak begitu, apalagi zaman orang tua saya. Waduh. Itu contoh konkretnya Mm. ya. Iya, eh, itu sebenarnya hal yang positif atau hal yang kurang positif Bu ya? Ketika Positif. positif kan sebenarnya ketika mereka mau belajar gitu, apalagi udah ada wadahnya di media sosial gitu untuk bisa sama-sama belajar, kan hal yang positif gitu ya? Ya, ya, betul, Hmm, positif. Itu sesuatu yang positif sih, bukan hmm, sesuatu yang negatif. Itu yang saya lihat. Cuman ya memang entah kenapa ada banyak, kalau kita mengamati kan ada yang disebut generasi strawberry. Bagaimana bahwa anak itu bisa jadi rasanya gampang lembek gitu dibanding hmm, dengan zaman-zaman kita dulu, paling enggak zaman saya gitu rasanya orang tua saya itu rasanya lebih tangguh lah daripada anak-anak zaman sekarang. Tapi itu kan orang-orang ya, menurut orang-orang begitu ya. iya, Dan itu ada, saya nggak tahu persis penelitiannya seperti apa sih, tapi itu hmm. pengamatan yang sederhana aja.
Nah, berarti kan ada istilahnya ada perubahan nih dalam parenting ya, masa dulu dan masa Yes. sekarang dan seperti kalau Oh, misalkan sampai akhirnya ada istilah generation strawberry generation gitu kan. Berarti ini kan mm, istilahnya orang tua nih dalam tanda kutip bisa dikatakan gagal mendidik atau mengasuh anak-anaknya. Ini kenapa Bu? Kalau padahal kan tadi kalau dikatakan kan semua informasi sudah begitu banyak gitu ya sampai istilah kalau mau punya anak persiapannya juga bisa langsung dipelajari gitu beda dengan orang tua kita zaman dulu. Tapi ternyata sekarang kenyataannya sepertinya malah semakin sulit gitu ya. Orang tua nih merasa semakin sulit nih dalam hal mengasuh atau mendidik anak gitu, Bu. ya. Kalau saya lihat, kalau sekarang ini kan, kalau anak-anak masa kini ya, itu kan kebanyakan orang tua itu orang tua generasi Y, dan anaknya termasuk generasi Z atau generasi Alpha. Jadi nggak tahu apakah ini memungkinkan mereka nantinya, maksudnya yang generasi Z atau Alpha ini akan jadi generasi sandwich atau generasi strawberry, kita belum tahu. Tetapi yang disebut generasi sandwich atau generasi strawberry itu lebih pada satu kondisi di mana seorang anak itu rasanya dijepit sana sini. Kalau sandwich itu kan kejepit gitu ya. Dia kejepit karena dia masih harus menolong orang tuanya untuk menghidupi orang tuanya, sedangkan dia sendiri sudah punya anak yang dia mesti harus tanggung jawabi. Itu generasi sandwich. Nah, itu kan bisa jadi sebagai generasi sandwich dalam situasi seperti itu, dia menjadi generasi strawberry, maksudnya yang ketika ada tekanan itu rapuh. Jadi langsung rasanya langsung apa? Saya orang Jawa jadi biasanya penyet gitu ya, kepenyet gitu. Itu sudah langsung hancur. Nah, kita tidak pernah tahu dan itu tidak semua semua generasi itu sama seperti itu, tentunya enggak ya. Itu bergantung lagi kepada tipe kepribadian masing-masing anak. Tapi yang jelas perubahan di mana sekarang ini laju informasi, lingkungan, dinamika emosi itu kan semuanya berubah dan itu membutuhkan kita sebagai orang tua nih update dan upgrade diri kita supaya kita tetap sehat mental, sehat emosi, juga sehat fisik tentunya, dan bagaimana kita tetap bijak menghadapi anak kita. Nah, itu dia. Makanya ini salah satunya dengan adanya acara Parenting with Heart ini semoga bisa memberikan manfaat ini bagi Heartliner ya, khususnya bagi para orang tua. Nah, ya Ibu, kan topik kita kali ini adalah tentang menjadi orang tua yang tangguh dan bijak menghadapi anak masa kini. Nah, sebelum kita berlanjut ngobrol lebih dalam ini, kita juga pengen tahu nih, yang dimaksud dengan orang tua yang tangguh dan bijak itu seperti apa sih, Bu? Ya, Apakah nggak marah-marah gitu, tetap stay cool gitu, atau seperti apa nih? ya. Sebelum saya menjawab itu, saya selalu mengatakan bahwa kalau dalam pelajaran kecerdasan emosi, emosi itu sifatnya netral. Karena itu tidak ada emosi negatif atau emosi positif. Adanya emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Jadi kalau dikatakan apakah orang tua yang tangguh dan bijak itu tidak pernah marah, bukan begitu. Tetapi orang tua yang tangguh ini ada orang tua yang bisa mengelola emosi dirinya. Dia masih bisa, maksudnya marah pada tempatnya, memang betul marah karena untuk mendisiplin anak misalnya begitu. Nah, itu tetap dia bisa lakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi istilahnya berada pada waktu dan tempat yang tepat gitu ya. Kalau mau marah ya karena memang marahnya memang ada alasannya ya kenapa enggak gitu ya. Betul. Nah, meskipun ngobrolin tentang marah ini Bu, kita nih sebagai orang tua sebenarnya pengen loh, termasuk saya nih sebagai orang tua pengen istilahnya bisa tidak mudah tersulut emosi terhadap anak. Tapi realitanya nih kadang-kadang suka terpancing emosi nih kita orang tua, apalagi misalkan udah pulang dari kantor segala macam udah hektik lah, wah, langsung kebakaran gitu Bu. Kenapa sih sebenarnya Bu?
ketika orang tua ini mudah banget tersulut emosi? Ya biasanya itu orang tua bisa jadi karena capek ya, seperti tadi Pak Timo mengatakan pulang kerja gitu kan mungkin lelah gitu, apalagi kalau di kerjaan ada masalah. Nah, karena orang lelah itu biasanya itu mudah terpancing emosinya. Bukan hanya soal lelah aja, bisa jadi kalau dia lapar. Nah, ada tuh kalau lapar itu ya rasanya dia jadi gampang gitu terpicu untuk emosinya langsung naik. Nah, bukan hanya itu aja sih kalau bagi ibu-ibu tuh ya kalau lagi PMS, mohon maaf, kadang-kala ada yang kayak gitu, jadi bawaannya marah aja gitu. Jadi bisa jadi kalau anak-anaknya tahu dan mengenal, maksudnya ini anak yang sudah ABG ya, mama baru PMS, udah biarin. Bisa jadi kayak begitu. Nah, itu bisa jadi penyebab antara lain kenapa kita itu bisa jadi cenderung tersulut emosi. Bisa jadi orang tua itu ada apa ya, saya bilang inner child yang belum selesai. Nah, itu yang membuat dia juga bisa gampang tersulut emosinya. Atau orang tua yang perfeksionis. Nah, saya mendengarkan juga yang kayaknya Sabtu lalu ya, itu imperfect parent dari Bu Ili. Nah, bagaimana kita ya sebagai orang tua tidak perlu menjadi perfeksionis. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Itu kurang lebih hal-hal yang bisa membuat kita tersulut emosi kita. Iya, berarti kita sebagai orang tua juga memang harus banyak belajar juga ya, istilah Betul. untuk bisa mengendalikan. Kayaknya itu seumur hidup. Sebenarnya. Ya, walaupun anak-anak kita sudah menikah, begitu, ya, itu tetap perlu belajar menjadi orang tua yang bijak saat mereka menikah dan punya anak, gitu. Berarti ini istilah kebijaksanaan yang ada pada diri orang tua itu berbeda-beda dong setiap masa dari si anak. Misalkan ketika anak balita ya kebijaksanaannya seperti ini, mungkin anak usia sekolah seperti ini, remaja, dewasa atau mereka menikah seperti ini gitu ya. Nah, tepat sekali. Ini bagus sekali nih Pak Tim. Betul. Jadi setiap momen itu perlu hikmat Tuhan. Ya, kalau saya bilang seperti itu. Ya, cuman memang saya di sini kaitkan dengan bijak itu dengan akronim ya, dengan akronim bijak gitu. Nah, itu yang memang perlu kita lihat tugas perkembangan dari masing-masing masa perkembangan anak-anak kita. Nah, karena itu kita perlu tahu perkembangan anak itu seperti apa dan tahu juga bagaimana kita meresponnya dengan tepat gitu. Berarti kita harus mengetahui perkembangan anak seperti apa. Kita juga harus tahu istilah anak zaman sekarang gitu. Ada generasi alpha, generasi Z, generasi beta gitu. Kita juga berarti harus tahu nih pengertiannya seperti apa, perbedaannya seperti apa gitu Bu ya. Yeah. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya Bu, kita akan break sejenak. Oke. Heartliner, untuk Anda yang bertanya boleh ya di 0819-269-1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya baik, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Ani Wijaya dengan tema kita menjadi orang tua bijak, tangguh dan bijak menghadapi anak-anak zaman sekarang ya. Ya, Ibu Ani nih, ketika kan tadi kan sudah dijelaskan ya, ketika mendidik anak atau mengasuh anak kan memang disesuaikan gitu dengan tahapan-tahapan perkembangan mereka. Nah, kan kita seringkali juga akhir-akhir ini mendengar istilah anak generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta gitu ya, yang juga kita sebagai orang tua juga harus banyak belajar ya. Seperti apa sih Bu? Apa sih perbedaan di antara para generasi tersebut nih Bu? Ya. Biasanya kalau secara sederhananya saya itu termasuk generasi X. Nah, anak-anak saya generasi Y. Nah, itu biasanya kan dari tahun kelahiran ya. Nah, saya mau ngomongin yang generasi
Z. Kalau generasi Z itu biasanya tahun kelahirannya itu sekitar tahun 1997 sampai kurang lebih 2012. Wah. Kalau generasi Alpha itu setelah dari 2013, 2012 itulah ya sampai sekarang ini 2025. Nah, berarti kalau sebelumnya generasi Y berarti sebelumnya, kalau generasi X itu ya sebelumnya lagi, kalau baby boomer ya kurang lebih Sebelumnya lagi. seperti itulah ya. Nah, tapi ciri-cirinya secara sederhananya itu kalau generasi Z itu anak-anak SMP dan SMA kita. Kalau Pak Timo anaknya SMP. SMP, berarti sudah generasi Z ya Pak. Ya itu sudah melek teknologi, beda dengan saya. Saya melek teknologinya kan baru-baru aja gitu ya. Iya, Nah, gara-gara Zoom ini Bu, kita jadi melek gara-gara teknologi Zoom semua. jadi ya mau tidak mau gitu. Awalnya pasanya itu apa gitu. Tapi kalau anak kita, apalagi yang SMP SMA, itu biasanya sudah melek teknologi dan dia multitasking. Anaknya juga jadi cepat bosan, lebih kritis dan ekspresif. Dan juga sangat sadar dengan kesehatan mental. Jadi, aku butuh healing nih kayaknya, kayak gitu. Itu bahasa-bahasa yang mereka gunakan sangat sadar dengan kesehatan mental diri sendiri. Itu kalau generasi Z. Kalau generasi Alpha, ini lahir itu rasanya itu sudah memang dunia itu menggunakan teknologi. Dan rasanya sudah ngertilah HP itu seperti apa. Karena ketika lahiran aja sudah difoto-foto begitu tiap momen pasti pakai HP, video call, ya semacam itu sudah terbiasa. Sehingga anak-anak generasi Alpha yang sekitar usia PAUD sampai SD begitu ya, mereka itu sudah tahu belajar lewat visual, rasanya cepet banget. Belajar YouTube, belajar bahasa Inggris saja dari YouTube itu sangat mudah banget. Dan rentang perhatian mereka jadi sangat pendek karena ya biasa ada jeda iklan atau apa, mungkin karena itu ya. Dan itu membuat mereka juga sangat mudah terdistraksi. Jadi itu untuk anak-anak yang PAUD dan SD seperti itu. Dan kondisinya mereka ini sangat dipengaruhi oleh orang tua mereka dan tontonan yang mereka tonton. Kalau misalnya sejak lahir dia sudah dibiasakan, Mas kamu nonton YouTube aja supaya kamu duduk diem untuk makan, ya dia nanti lebih tertarik pada nonton YouTube ketimbang dia berinteraksi. Itu salah satu contoh kejadian. Nah, contoh-contoh kejadian yang tadi sudah Ibu sebutkan itu, ini menjadi contoh yang baik kah? Atau menjadi istilah bumerang bagi kita sebagai orang tua gitu, waduh ternyata nih repot juga nih kalau misalkan nanti ke depannya akan seperti ini nih, kalau misalkan dari sekarang dibiarkan dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana Ibu? Ya, tentunya teknologi mau tidak mau ya. Kita semua bergerak ke sana untuk melek teknologi. Bahkan generasi X, bukan hanya generasi X, baby boomer aja, maksudnya opa-oma yang oma-opanya kita aja berusaha untuk belajar tentang teknologi. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan. Tapi maksud saya adalah bahwa kita perlu terus belajar begitu, bahwa memang karakter tiap generasi itu berbeda, baik cara komunikasinya, disiplin yang perlu kita berikan, kasih sayang kita kepada mereka itu jelas berbeda. Kita nggak bisa mengandalkan kalau zaman dulu tuh rasanya punya banyak anak nggak apa-apa. Gitu kan, banyak anak banyak rezeki, itu kan ada perkataan istilah begitu gitu ya. Istilahnya begitu. Atau juga mengatakan enggak apa-apa, Tuhan nanti kan beri rezeki tepat pada waktunya. Nah, ngomong ke anak generasi Y, itu anak saya aja lah kalau saya ngomong gitu, dan mama enggak tahu saya ngomong gitu, berapa harga pampers, berapa biaya sekolah. Nah, itu mereka sudah hitung banget, sehingga ya zaman sekarang kan trennya
orang menikah bisa jadi dia punya anak satu aja, atau bahkan yang lebih ngeri, ada pasangan yang menikah itu dengan pemahaman bahwa saya tidak mau punya anak. Nah itu kan repot ya. Nah karena memang situasi sekarang jelas berbeda, paling tidak tekanan sosialnya itu sudah berbeda, dan tekanan ekonomi itu membuat orang tua zaman sekarang ini betul-betul memikirkan, saya cukup mampu atau enggak ya, baik secara finansial dan secara mental untuk punya anak. Wow. Ya, Nah, makanya nih kita sebagai orang tua harus sesuai dengan topik kita atau tema kita nih, harus tangguh dan bijak ini ya menghadapi anak-anak zaman sekarang nih. Nah, ngobrolin tentang tangguh ini sendiri, Bu. Sebenarnya arti tangguh dalam konteks parenting ini sendiri maksudnya apa sih, Bu? Ya, jadi sebetulnya ini kan saya bikinnya secara akronim. Supaya para pendengar, headliner bisa mengingatnya begitu, untuk cara mudahnya, tips mudahnya untuk tangguh, untuk apa ya, menjaga kesehatan mental kita sendiri sebagai orang tua. Misalnya Pak Timo sebagai orang tua, saya tetap sehat mental walaupun tantangan anak nggak semudah yang kita bayangkan begitu. Nah, sedangkan bijak itu bagaimana kita merespon atau strategi orang tua ketika menghadapi anak-anak kita. Nah, kita mau mulai dari kata tangguh dulu ya. Tangguh ini dari akronim T, yang pertama itu adalah tenang mengelola stres. Tekanan pasti ada, karena namanya orang hidup pasti dapat tekanan. Tapi bagaimana kita melatih diri untuk tetap tenang. Kemudian A-nya adalah aktif merawat diri. Jadi bukan hanya kita tidak memperhatikan secara psikologis, secara mental, tapi kita juga perlu memperhatikan diri sendiri. Jadi kita perlu merawat diri, tahu mengasihi diri, self love atau self care terhadap diri sendiri, supaya kan tubuh, jiwa, dan roh kita seimbang. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian N-nya adalah nafas dalam dan refleksi. Di sini bagaimana kita bisa mindfulness, ya, mindfulness karena ya tekanan sekarang nggak mudah, tekanan pekerjaan, belum lagi juga misalnya kita terlibat dalam komunitas tertentu, itu juga nggak gampang, belum lagi tantangan dari keluarga kita sendiri. Dalam hal ini bisa jadi anak, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi orang tua, bisa jadi karena mertua kita, banyak tantangannya. Jadi kita perlu punya melatih diri untuk mindfulness dalam artian nafas dalam dan refleksi. Kemudian G-nya adalah gali dukungan sosial. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Kadangkala orang tua itu merasa bahwa ini anakku aja yang kebangetan gitu. Padahal bisa jadi orang tua lain juga menghadapi hal yang sama. Karena itu kita butuh komunitas. Komunitas onsite maupun online. Maksudnya kalau onsite itu bisa jadi di sekolah ada kayak semacam pertemuan orang tua berkala, parents meeting. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai sarana bagaimana kita mendapat dukungan sosial. Secara online bisa melalui radio headliner yang seperti ini, Parenting with Heart, itu akan membantu kita untuk kita juga punya dukungan sosial dan dukungan informasi yang berharga yang menjadikan kita bisa belajar mendidik anak dari hati. Parenting with Heart itu ya. Kemudian G yang berikutnya adalah giat berdoa dan meditasi. Karena saya melihat tubuh, jiwa, dan roh. Makanya perlu juga bagaimana kita menyerahkan anak-anak kita dalam doa-doa kita atau meditasi yang kita lakukan. Apapun itu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian bagian U adalah ubah pola pikir negatif. Mindset itu perlu. Kalau orang tua sudah mindsetnya negatif terus kepada anak, kata-katanya itu mesti sesuatu yang negatif terhadap anak, itu akan mempengaruhi
kesehatan mental kita sendiri. Karena itu kita bisa mengubah pola pikir negatif menjadi sesuatu yang positif. Kemudian yang terakhir adalah hargai proses dan diri sendiri. Kita perlu menghargai proses yang terjadi karena jangan memikirkan hasilnya. Kalau seringkali kan orang tua membandingkan ya, anaknya si A itu rasanya juara atau lebih hebat, lebih berprestasi daripada anak saya. Nah, padahal kita perlu melihat anak itu sendiri, bagaimana dia berproses, dan juga bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Intinya adalah orang tua yang tangguh adalah yang stabil emosinya sehingga anak pun merasa aman, nyaman, berbicara kepada kita dengan leluasa. Itu antara lain. Intinya berarti orang tua yang stabil emosinya, sehingga anak kita menjadi aman, nyaman, leluasa untuk bercerita kepada kita gitu Bu ya. Yes. Kenapa hal itu menjadi penting bahwa anak kita merasa aman, nyaman ketika bercerita dengan kita nih pada orang tua? Kenapa hal itu menjadi penting Bu? Jangan dijelaskan. kita break sejenak terlebih dahulu. Oke, bagi Heartliner yang bertanya boleh ya di 0819 269 1000. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Ani Wijaya dengan tema kita nih bagaimana menjadi tangguh ya Heartliner ya, dan juga bijak kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak zaman sekarang. Ya Ibu Ani, kan tadi kan sudah dikatakan bahwa ternyata kita sebagai orang tua harus tangguh agar poin dari tangguh kan tadi sudah akronim kan sudah dijabarkan bahwa kita intinya sebagai orang tua harus bisa mengontrol emosi agar anak-anak kita tuh merasa aman, nyaman di rumah gitu Bu ya, biar cerita kepada orang tua. Nah, kenapa ini menjadi hal yang sangat penting nih Bu ketika anak-anak kita menjadi aman dan nyaman? Iya, itu betul benar sekali Pak, bahwa kenapa kok itu menjadi penting anak-anak merasa aman, karena kebutuhan dasar dari anak adalah merasa dikasihi, merasa diterima, merasa diri juga berkemampuan, mampu gitu. Itu menjadi kebutuhan yang mendasar dari seorang anak. Sehingga kalau anak merasa diri tidak aman, dia bisa jadi merasa dirinya itu tidak dikasih, tidak diterima, dan tidak merasa bahwa dirinya mampu. Menurut saya, kebutuhan untuk merasa aman atau aman dan nyaman itu menjadi kebutuhan manusia secara umum. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa bagaimana kita punya comfort ya, merasa nyaman, aman, itu tiap orang membutuhkan itu. Selain itu, kebutuhan dasar manusia juga itu koneksi dengan orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial dan juga kompetensi. Jadi bagaimana manusia itu punya kompetensi tertentu. Nah, untuk bisa mencapai ini semua itu kan dimulai dari anak-anak. Nah, kalau anak-anak ini merasa aman, nyaman, dia bisa lebih terbuka dengan orang tuanya. Itu membuat banyak kesempatan untuk berkomunikasi dan bagaimana orang tua bisa menyampaikan hal-hal yang mendasar untuk pertumbuhan perkembangan anak tersebut. Nah, karena itu penting sekali supaya anak itu merasa aman dan nyaman. Dan salah satunya kita sebagai orang tua harus bisa menahan emosi ya, agar anak kita aman dan nyaman nih. Nah, bagaimana nih Bu cara agar kita nih bisa menahan emosi kita nih Bu? Wah, kadang-kadang nama orang tua kan ya, suka kebablasan gitu ya. Bisa marah gitu. Iya, ada teknik-tekniknya nggak sih Bu? Tips-tipsnya untuk kita bisa mengontrol emosi kita. Ini kalau saya pelajaran kecerdasan emosi dari Six Second yang saya pelajari, kita itu hanya butuh 6 detik sebelum otak kita dibajak. Itu artinya kita bisa latihan nafas gitu kan, kita pause dulu, mau pause itu bisa jadi kita gunakan untuk bernafas.
6 detik gitu, atau kita minum dulu selama kurang lebih 6 detik supaya kita tidak langsung merespon dengan cepat, mereaksi. Lebih bukan berarti kita mereaksi dengan cepat. Kalau merespon biasanya respon kita itu lebih tenang. Nah, kemudian kalau setelah pause begitu kita bisa tarik nafas, misalnya menarik nafas itu 4 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, kemudian kita tahan selama barangkali 2 detik, 1, 2, kemudian kita lepaskan begitu. Nah, kemudian kita self talk pada diri sendiri, aku memilih tenang, aku mau menguasai diriku, menguasai emosiku. Karena cara mudahnya kalau saya, marah kita itu benar atau tidak, pada waktu kita pause itu, kita perlu mengingat, saya melakukan ini karena saya tersinggung sebagai orang tua, otoritas saya itu rasanya tidak diakui, tidak dihargai oleh anak, atau saya marah karena ini demi untuk kebaikan anak itu. Karena saya mengasihi, karena saya perlu mendisiplin anak itu supaya dia tahu yang benar seperti apa. Itu membedakan antara marah yang benar, yang sehat untuk mendisiplin, atau marah yang karena dorongan emosi semata. Itu salah satu contohnya. Ya, berarti marah yang benar itu karena untuk kebaikan anak gitu ya, bukan karena istilah kita tersinggung gitu ya. Atau karena kita lelah diomelin bos di kantor gitu ya, akhirnya kita lampiaskan gitu. Betul banget, benar. Jangan ya. Nah itu tadi tipsnya. Jadi kalau misalkan di total jadi kayak ada 12 detik gitu ya, 6 detik pertama, atau memang total 6 detik gitu? Ya, boleh bebas sih sebetulnya. Gitu ya? Cuman kalau dibilang itu katanya penelitian dari Six Second itu 6 detik itu 6 detik. Kenapa 6 detik? Karena itu sebelum otak amigdala kita itu dibajak. Nah gitu teorinya begitu. Itu yang saya pelajari. Nah sebelum dibajak 6 ini kita bisa memikirkan hal yang indah, atau minum seperti itu. Ya, itu untuk supaya kita tetap bisa menguasai emosi kita. Baik. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang Tangguh ya. Kalau Tangguh itu kan istilahnya berbicara tentang diri sebagai orang tua nih. Ya, kesehatan mental kita. Kesehatan mentalnya Tangguh. Nah, kalau misalkan bijak ini berarti ketika kita menghadapi anak-anak kita, seperti itu ya? Betul. Apa strateginya. Strateginya. Apa nih arti dari kata bijak itu sendiri, akronimnya yang bisa kita lakukan ini? Ya, akronimnya B-nya ini bersikap konsisten. Saya tambahin konsisten dan keteladanan. Karena kalau kita konsisten tapi perlu keteladanan. Ya, kalau misalnya itu biasanya kesulitan kita sebagai orang tua untuk bisa konsisten dan menjadi teladan. Ya, kita perlu mengupayakan terus-menerus untuk konsisten dan keteladanan ini. I-nya adalah inisiatif mendengarkan. Jadi jangan langsung memberi nasihat kepada anak, tetapi bagaimana kita mencoba mendengarkan dulu anak kita, situasinya seperti apa, perasaannya seperti apa, itu yang lebih dulu kita dengarkan. Selanjutnya adalah J, adalah jalin komunikasi terbuka. Nah, jalin komunikasi terbuka ini dalam artian bahwa kita bertanya itu bukan hanya, kamu sudah makan belum? Kamu hari ini ada PR atau enggak? Tetapi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan kepada anak-anak kita supaya terjadi komunikasi yang terbuka. Dan orang tua juga bisa bercerita tentang perasaan-perasaannya. Itu membuat anak juga lebih terbuka terhadap perasaannya dan dia mau cerita kepada orang tuanya. Kemudian yang A adalah ajarkan berpikir kritis. Jangan senantiasa kita yang
memberitahu, tetapi bagaimana pertanyaannya itu kita balikkan dengan pertanyaan. Kita juga mencoba untuk melihat cara pikir dari anak kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap apa yang disampaikan oleh anak kita. Kemudian yang terakhir K, yaitu kontrol penggunaan gadget. Kenapa itu penting ya? Supaya kita tidak kecanduan lah. Dan kecanduan ini bukan hanya soal anak, orang tua bisa jadi kecanduan. Karena itu makanya saya mengatakan bahwa bersikap konsisten dan keteladanan. Nah, kalau tadi kan Ibu kan mengatakan salah satunya harus kritis ini, bukan harus kritis, istilahnya si anaknya ini kita sebagai orang tua juga harus ajarkan bersikap atau berpikir kritis. Untuk anak-anak kita boleh berpikir kritis. Nah, kadang-kadang ini saking kritisnya nih anak-anak kita, apalagi anak zaman sekarang gitu ya, sampai berdebat lah. Istilah kalau anak zaman dulu mana berani gitu, menatap orang tua aja udah diplototinnya udah kincep langsung. Tapi kalau zaman sekarang bisa bukan kritis lagi, bisa berdebat ini. Bagaimana nih Bu, kita bisa memanfaatkan kekritisan mereka nih istilahnya di tengah mereka kritis ini, tapi bisa bermanfaat bagi mereka sendiri nih Bu. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, kita perlu punya mindset bahwa tidak apa-apa kalau kita tidak tahu. Dan tidak apa-apa kalau kita juga salah. Nah, kalau kita sudah punya mindset seperti itu, maka ketika anak menanyakan sesuatu dan kita tidak tahu, lebih baik kita tanya. Dengan kerendahan hati kita tanya kepada anak, apa sih mama nggak tahu, papa belum tahu tentang hal itu, seperti apa itu, atau ya kalau menurutmu, kalau kita nggak tahu, ya kita tanya aja, menurutmu jawabannya seperti apa gitu. Kalau dia jawab nggak tahu, karena itu kan aku tanya papa, karena itu aku tanya mama. Nah, kalau dalam situasi itu cobalah kira-kira kalau kamu sendiri kamu punya pemikiran seperti apa. Siapa tahu maksudnya papa mama bisa membantumu untuk punya ide baru, misalnya begitu. Bisa dilakukan ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang kritis, si anak mengajarkan untuk lebih kritis. Nah, juga yang menjadi salah satu kendala di orang tua zaman sekarang adalah dengan adanya handphone ini, di mana anak-anak sibuk main handphone. Di satu sisi orang tua terbantu karena anaknya nggak jadi rewel. Tapi di sisi lain kita juga kita tahu nih pengaruh buruk daripada handphone atau gadget tersebut nih. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih agar anak-anak kita tidak kecanduan dengan gadget ini, Bu? Pertama, kita perlu jadi teladan dulu. Karena kalau nggak punya keteladanan agak sulit kalau kita mau mengajarkan penggunaan gadget itu ya. Kemudian kita perlu mengatur waktu, memang kapan waktunya menggunakan HP kita. Jangan melulu, nggak boleh gitu. Nah, misalnya buat aturan bersama, aturannya seperti apa? Aturan itu dibuat bukan ketika ada masalah, baru dibuat aturan. Nah, itu tidak oke. Lebih baik kita proaktif terlebih dahulu bahwa sebelum kejadian terjadi kita sudah buat aturan. Aturan itu dibuat antara orang tua dan anak. Ini untuk anak-anak yang sudah bisa diajakin diskusi ngomong ya. Nah itu dibiasakan untuk ayo kita buat aturan bersama ya. Nah itu kita lakukan. Kemudian kalau aturannya apa? Kalau kita makan bersama semua HP diletakkan. Misalnya di satu tempat gitu ya, secara praktisnya ada satu tempat yang khusus itu HP. Jadi kalau kita makan bersama, tolong ya semua ditaruh di wadah ini. Nah, kita mau menghargai satu sama lain untuk makan bersama di rumah. Nah, misalnya seperti itu, contoh praktisnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memang anak itu misalnya pengen banget pegang HP gitu ya, kita berusaha untuk mengambil alih perhatiannya. Ini untuk anak-anak yang masih TK barangkali kalau sudah mulai suka gitu. Nah, bagaimana kita bisa nemenin anak itu dengan aktivitas-aktivitas yang
dia sukai, misalnya entah itu bermain boneka atau main Mobil-mobilan. kegiatan fisik, mobil-mobilan, kegiatan fisik lainnya lah yang memang itu lebih menantang di tempat terbuka gitu, ajak jalan-jalan, makan es krim atau apa begitu, sesuatu kegiatan yang lain, tidak melulu di depan layar seperti itu. Iya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua istilahnya ketika melarang anak kita tidak main handphone, tapi kitanya juga tidak memberikan pengganti untuk mereka tidak main handphone gitu ya. Itu yang sulit, betul. Itu yang sulit. Makanya kita perlu ya memberikan penggantinya. Penggantinya itu ya, entah itu permainan apa gitu, edukasi seperti apa gitu ya. Baik. Nah, di tengah semua tantangan ini Bu, nih tentu kita juga harus tidak boleh lepas dari istilahnya tuntunan daripada Tuhan gitu ya. Atau spiritual gitu. Kira-kira apa nih yang bisa menguatkan kita sebagai orang tua nih untuk tetap tangguh nih? Ya, kalau saya mengingatnya itu nasihat dari Amsal begitu ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Saya pun meyakini bahwa setiap anak itu punya jalan yang unik dan tugas kita sebagai orang tua bukanlah membuat anak kita sempurna karena kita juga bukan orang tua yang sempurna. Tugas kita sebagai orang tua adalah mendampingi, mendoakan, membentuk mereka sesuai dengan karakter dan panggilan hidupnya. Nah, karena itu bagian kita adalah mendidik dan mendoakannya. Ketika kita sudah mengupayakannya untuk mendidik dengan yang terbaik yang kita bisa, walaupun kita tidak sempurna, dan menyerahkannya kepada Tuhan, maka sudah yakinilah bahwa Tuhan akan juga menuntun anak kita menemukan panggilan hidupnya, menemukan destiny-nya. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, tanpa terasa waktunya sudah di penghujung acara Bu nih. Mungkin bisa memberikan kesimpulan atau tips nih kepada orang tua. Kira-kira apa yang harus atau langkah kecil apa yang bisa dilakukan oleh orang tua terkait dengan bagaimana sih kita sebagai orang tua bisa menjadi lebih tangguh dan lebih bijak menghadapi anak-anak zaman sekarang? Ya, saya akan mengulang kembali akronim tangguh tadi dan bijak sebelum saya kasih tips yang lain. T yang pertama, tangguh, itu artinya adalah tenang mengelola stres, kemudian aktif merawat diri, nafas dalam dan refleksi, gali dukungan sosial, giat berdoa dan meditasi, ubah pola pikir yang negatif dan menghargai proses dan menghargai diri sendiri. Sedangkan bijak adalah bersikap konsisten dan keteladanan, inisiatiflah untuk mendengarkan, jalin komunikasi yang terbuka dan efektif, ajarkan berpikir kritis dan kontrol penggunaan gadget. Nah, tips untuk 3 menit sebelum tidur. Sebelum tidur sebagai orang tua, tanyakan pada diri sendiri, apa hal yang sudah baik yang saya lakukan sebagai orang tua? Kemudian, apa satu hal kecil yang bisa saya perbaiki besok? Lalu, sampaikan dalam hati, besok aku mau hadir lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih baik. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil secara rutin dan konsisten. Jika teman-teman pengen mendapat pendampingan lebih lanjut, boleh kontak saya. Boleh saya sebutkan nomor HP saya, Boleh, Pak? Silakan. Nomor HP saya di 082 136 137 757. 082 136 137 757. 757 setuju
maju. Bisa aja nih Ibu Ani. Keren, keren, keren. 757 setuju untuk maju tentu ya. Maju Iya, dalam keluarga. Baik. Sekali lagi terima kasih betul. Ibu Ani Wijaya nih sudah boleh memberikan pelajaran nih kepada kita sebagai orang tua agar bisa lebih bijak lagi, lebih tangguh lagi menghadapi anak-anak zaman sekarang ya. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu Ani. Sehat selalu. Terima kasih banyak Pak Timo. Ya, Sama-sama. Ya, sehat. demikian Heartliner perbincangan kita bersama Ibu Ani Wijaya. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardanti undur diri. Kiranya melalui Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.